Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya masih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya selaku mahasiswa. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah etika profesi guna melaksanakan ulangan tengah semester dari mata kuliah etika profesi. Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alim dari kelas 4 ATMJ, Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, tanpa berlama-lama, materi yang akan saya sampaikan yaitu pedoman perilaku di lingkungan kerja. Nah, dalam lingkungan kerja, pasti kita akan menemui sosok pria maupun wanita. Nah, dalam lingkungan kerja, kesetaraan gender dijunjung tinggi. Sebagai mitra mereka sejajar, baik pria maupun wanita memiliki kebutuhan dan potensi yang setara di tempat kerja. Pria dan wanita harus saling mendukung dan bekerja sama sebagai mitra yang sejajar. Yang membedakan adalah kodratnya. Meskipun memiliki kodrat yang berbeda, pria dan wanita harus diperlakukan secara adil dan setara. Di dalam dunia kerja, di lingkungan kerja kita harus meningkatkan kualitas diri kita dengan cara satu, peningkatan kemampuan dengan terus memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan pembelajaran, baik itu dari senior maupun dari langsung ke atasan. Serap semua ilmunya sehingga kita dapat berkembang dengan lebih baik. Kemudian, peningkatan kualitas diri dilakukan dengan cara meningkatkan status dan posisi di tempat kerja, tentunya dengan cara meraih prestasi yang ada dan melakukan kontribusi yang nyata. Kemudian yang tak kalah pentingnya, untuk peningkatan kualitas diri, kita harus tahu peranan kita, memahami dan menjalankan peranan dan tanggung jawab dengan baik. Oke. Pada saat kita bekerja, pasti hal-hal yang kita impikan adalah menjadi sukses. Kita bekerja untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, adapun mungkin kunci kesuksesan yang saya rangkum dalam materi ini, yang pertama adalah percaya diri. Memiliki keyakinan pada kemampuan diri untuk mencapai tujuan sehingga kita lebih mudah dalam menghadapi masalah. Yang kedua, pahami bidang, menguasai dan memahami dengan baik bidang pekerjaan yang digeluti sehingga saat terjadi masalah yang cukup teknis, kita dengan mudah menyelesaikannya karena kita ahli dalam bidang tersebut. Kemudian bersikap positif, yaitu mempertahankan sikap positif dan antusias dalam bekerja, terutama bersikap positif terhadap sesama rekan kerja, mitra kerja, dan atasan, sehingga mereka juga akan bersikap positif kepada kita jika kita bersikap positif kepada mereka. Kemudian kunci kesuksesan yang terakhir itu adalah penampilan menarik. Menjaga penampilan diri yang rapi dan profesional. Sehingga itu akan membuat kepercayaan diri kita juga meningkat dengan penampilan yang mendukung dan menarik. Nah, dalam lingkungan kerja tentu kita harus bersikap sebagaimana mestinya. Nah, sikap di tempat kerja yang perlu kita tanamkan pada diri kita itu yang pertama, kembali lagi, percaya diri. Kita harus bersikap yakin dan tidak ragu dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian hindari minder.
Jangan biarkan rasa malu atau kurang percaya diri menghambat kinerja dalam pekerjaan Anda. Kemudian yang paling penting itu adalah jaga disiplin. Datang lebih awal, datang tepat waktu, dan gunakan jam kerja dengan produktif dan seefisien mungkin. Pulang lebih lambat. Cross-check semua kembali pekerjaan. Lakukan pemeriksaan dengan teliti sehingga pada saat Anda meninggalkan pekerjaan tidak akan timbul masalah. Nah, etiket tempat kerja atau sopan santun terhadap lingkungan kerja. Nah, mungkin sudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pertama itu adalah salam saat masuk. Sapa dan beri salam kepada rekan kerja saat tiba di kantor tanpa pandang bulu. Baik itu kepada junior, senior, atasan, OB, satpam, anak magang. Kalian harus menyapanya dengan baik. Tentu saja dengan wajah yang ceria, tampilkan wajah yang ceria dan bersemangat selama di lingkungan kerja. Sehingga orang-orang di sekitar kalian juga akan ceria kepada kalian. Dan yang tak kalah penting adalah jaga komunikasi sopan. Jaga komunikasi yang sopan dan profesional dengan rekan kerja, sehingga mereka akan merasa dihargai oleh Anda. Oke, di dalam lingkungan kerja pasti akan kalian temukan pertemuan-pertemuan. Nah, adapun kriteria pertemuannya itu adalah saat pra-pertemuan. Pastikan ruangan dan persiapan dalam kondisi yang tenang, bersih. Ini akan menciptakan suasana yang nyaman untuk kita mulai diskusi. Nah, saat pertemuan, bersikaplah yang sopan, jaga kontak mata, dan hindari perdebatan yang tidak perlu. Dan terakhir, bersikap profesional. Dengan bersikap profesional, Anda dapat memastikan pertemuan berjalan lancar dan kondusif. Kemudian, kriteria terakhir itu adalah pasca pertemuan. Lakukan tindak lanjut dan dokumentasi yang diperlukan. Hal ini akan memastikan semua kesepakatan rencana terlaksana dengan baik. Nah, di dalam lingkungan kerja, sebaiknya kita membiasakan hal-hal yang baik atau membudayakan sesuatu yang baik. Nah, kebiasaan yang perlu dibudayakan yang baik adalah yang pertama, jujur. Membangun kepercayaan dengan bersikap transparan terbuka dalam segala hal, sehingga kita dinilai pribadi yang jujur. Dengan pribadi yang jujur, kita akan lebih mudah dipercayakan tugas-tugas yang menguntungkan. Kemudian loyal. Berkomitmen pada perusahaan dan rekan kerja, serta mendukung visi dan misi perusahaan. Kreatif, berani berinovasi, mengajukan ide-ide untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Aktif, terlibat secara proaktif dalam segala aktivitas dan mendukung rekan kerja. Kemudian, kebiasaan yang dibudayakan terakhir adalah tanggung jawab. Memahami dan melaksanakan tugas dengan baik, serta bertanggung jawab atas tindakan apapun yang kita ambil. Dan jangan pernah lari dari tanggung jawab. Untuk nyaman dalam suatu lingkungan kerja, maka kita harus menciptakan suasana kerja yang inklusif dan profesional. Saya maksud inklusif adalah terbuka terhadap perbedaan apapun itu, perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan ras, jenis, suku, dan lain sebagainya. Kita harus menghormati setiap perbedaan dan terbuka terhadap perbedaan tersebut. Kita menjunjung tinggi kesetaraan dan hormati setiap individu yang bekerja di perusahaan Anda. Ciptakan lingkungan kerja yang mendorong partisipasi dan kontribusi dari semua karyawan. Nah, kemudian ciptakan suasana kerja profesional. Jaga sikap dan perilaku yang sesuai norma dan etika. Dan tentu saja, tetap patuhi aturan yang berlaku. Fokus pada pencapaian tujuan perusahaan dan kemajuan bersama.
Hubungan dengan rekan kerja perlu ditanamkan dalam diri sendiri bahwa rekan kerja itu bukan pesaing, melainkan mitra. Pandanglah rekan kerja sebagai mitra. Bantu dan dukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kita juga lebih mudah mencapai tujuan tersebut. Kemudian, berhubungan dengan rekan kerja yang baik itu saling mengingatkan secara bijak, bukan dengan secara toksik. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, sampaikan dengan cara yang baik dan konstruktif. Motivasi rekan untuk berkembang sehingga kinerja rekan-rekan Anda akan meningkat. Nah, yang selanjutnya yang perlu ditanamkan dari diri sendiri pada saat di tempat kerja atau lingkungan kerja yaitu profesionalisme dan etos kerja. Yang pertama adalah yang paling penting, yaitu jujur. Bangun kepercayaan dengan selalu bersikap jujur dan tulus dalam bekerja, sehingga kamu dapat menjadi orang kepercayaan nomor 1 dalam lingkungan kerja kamu. Kemudian inisiatif. Jangan tunggu disuruh, jangan tunggu diperintah. Tunjukkan inisiatif untuk menyelesaikan tugas secara tepat, cepat, dan baik. Kemudian yang ketiga tak kalah penting yaitu laksanakan tanggung jawab dengan penuh komitmen dan akuntabilitas. Perhatikan manajemen waktu dan deadline pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Kemudian yang paling penting dan terakhir yaitu etos kerja. Selalu mengedepankan efisiensi dan ketepatan waktu dan semangat inovasi. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil setelah menyampaikan materi-materi tersebut yaitu pedoman perilaku di lingkungan kerja menekankan kesetaraan, profesionalisme, dan etos kerja yang kuat. Dengan menerapkan sikap disiplin, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang efektif, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, harmonis, dan produktif. Sikap positif, saling menghargai, serta komitmen terhadap kualitas diri adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan individu dan tim. Mari bersama-sama bangun budaya kerja yang lebih baik demi kesuksesan bersama. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.